Halo, di video ini kita akan praktikum kalibrasi buret. Nah, yang pertama ini silahkan diamati, kemudian ditulis spesifikasi dari alat yang akan digunakan. Pertama, kita akan menggunakan neraca Ohaus. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan buret 50 mili. Nah, ini silahkan ditulis spesifikasi yang tertera dalam alatnya, meliputi dari merek, toleransi, kelas, kemudian jenis, dan kemudian juga suhu yang tertera pada alatnya. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Nah, ini ada neraca, termometer, Erlenmeyer, buret, glass beaker, dan untuk bahannya sendiri kita menggunakan Aquades. Langkah pertama untuk praktikumnya adalah kita bilas buret dengan menggunakan Aquades. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam buret. Jadi sebisa mungkin Aquadesnya menyentuh seluruh permukaan di dalam buret itu. Kemudian kita buang. Nah, selanjutnya kita isi buret dengan Aquades hingga tanda tera atau tandanya kurang lebih 1 cm di atas tanda 0. Jadi melebihi terlebih dahulu. Kemudian dipastikan bagian bawahnya sebelum di bawah keran itu tidak ada udara, jadi dipastikan full terisi semua, karena kalau misalkan ada udara itu akan berpengaruh pada pembacaan. Nah, kemudian setelah kita isi, kita kemudian posisikan Aquades pada meniskus tepat pada angka 0. Jadi ketika membaca meniskus juga diperhatikan sebisa mungkin sejajar dengan posisi mata, sehingga skala tepat di hadapan mata. Kemudian kita impitkan air pada garis 0 dengan menggunakan kertas saring dan juga pengaduk. Tujuannya adalah supaya tidak ada cairan yang tersisa di dinding-dinding atau di leher atas dalam buret, sehingga takutnya akan mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian, setelah kita menyiapkan buret, kita menimbang Erlenmeyer kosong. Nah, berat atau massa Erlenmeyer kosong ini kita catat sebagai data A untuk kita nanti akan kita olah dalam perhitungan kalibrasi buret seperti itu. Nah, setelah kita timbang Erlenmeyernya, kita akan mengeluarkan Aquades yang ada di dalam buretnya. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu posisi buretnya. Kemudian kita keluarkan Aquadesnya tepat pada skala 10 mili. Nah, ketika kita mengeluarkan tepat pada 10 mili, ini pembacaan meniskus itu sangat penting dalam praktikum kalibrasi. Nah, ini pastikan tidak ada cairan yang tercecer, jadi didekatkan dengan dinding Erlenmeyer pada ujung buret sehingga tidak ada cairan yang tersisa atau terbuang. Kemudian Erlenmeyernya juga dalam posisi kering, tidak ada cairan yang menempel karena ditakutkan akan berpengaruh pada hasil pengamatan atau data pengamatan. Kemudian ini kita timbang sebagai massa Erlenmeyer plus Aquades sebagai data B. Nah, data B ini akan kita olah untuk mencari massa dari Aquades. Kemudian kita keluarkan Aquadesnya lagi pada volume 20 mili, 30, 40 sampai 50 dengan pengulangan masing-masing sebanyak 3 kali. Jadi kita ada data 3 data pengamatan untuk 10 mili, kemudian 20 mili sampai 50 mili. Nah, ini kita timbang kembali, nanti akan didapat massanya. Nah, massa Erlenmeyer plus dengan Aquades yang telah dikeluarkan per skalanya ini nanti kita akan kurangi dengan massa Erlenmeyer mula-mula atau massa Erlenmeyer kosong yang tadi kita gunakan sebagai data A. Kemudian kita akan mengetahui massa dari Aquades yang dikeluarkan oleh buret. Nah, nanti setelah kita mengetahui massanya, kita akan tahu tuh
eh, setelah kita mengetahui masa Aquades, kita akan ukur nanti di akhir praktikum, kita akan mengukur suhunya, suhu Aquades yang kita gunakan. Jadi Aquades digunakan sebagai bahan kalibrasi karena Aquades memiliki nilai massa jenis pada setiap suhunya secara tepat, sudah diketahui secara tepat, sehingga ketika kita mengetahui massa jenis dari Aquades, kemudian kita mengetahui massa Aquades yang terukur, itu nanti kita akan bisa mengetahui volume yang terukur. Jadi volume yang sebenarnya dikeluarkan oleh buret itu seberapa mili. Nah, nanti dari hasil yang didapatkan tadi, volume terukur, nanti kita akan bandingkan dengan kapasitas alatnya, kemudian kita akan mendapat penyimpangannya. Nah, hasil penyimpangan ini yang akan kita bandingkan dengan toleransi yang tercantum pada alat dan juga yang tercantum pada tabel yang ada di dalam LKS, teman-teman. Seperti itu. Ini mengukur suhunya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.